Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang paket tracer Skills Integration Challenge di chapter 8. Dan di sini kita lihat ke skenario-nya. Di background adalah in the Skills Integration Challenge, your focus in OSPF v2 and OSPF v3 configuration. You will configure IP addressing for all devices. Then you will configure OSPF v2 routing for the IPv4 portion of the network and OSPF v3 routing for the IPv6 portion of the network. One router will be configured with both IPv4 and IPv6 configuration. Finally, you will verify your configuration and test connectivity between end device. Dan kita lihat ada requirement-nya, yaitu use the following requirement to configure RA, addressing, and OSPF v2 routing. IPv4 addressing according to the addressing table. Process ID is 1, router ID is 1.1.1.1, network address for its interface, and then LAN interface set to passive, do not use the default keyword. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi dulu yang di RA. Jadi kita buka CLI and then enable, masuk ke configure terminal. Lalu setelah itu kita setelah itu kita beri nama hostname RA. Setelah itu setelah itu kita akan masuk konfigurasi ke RA, open CLI, and then enable, lalu masuk ke configure terminal. Setelah itu adalah interface G00 seperti ini dengan IP address 172.31.0.1 254.0, lalu kita no shutdown. Setelah ini kita melakukan konfigurasi untuk interface serial 0/0/0 dengan IP address-nya adalah 172.31.4.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.252. Lalu kita no shutdown. Setelah itu adalah tadi yang diminta proses ID-nya adalah 1. Jadi kita menggunakan perintah router OSPF 1 seperti ini. Jika sudah, kita masukkan router ID-nya tadi, yaitu 1.1.1.1. Lalu kita lakukan passive interface untuk G00-nya. Setelah itu kita ke network-nya 172.1.0.0.1.255 area 0. Setelah itu network yang kedua adalah 172.31.4.0.0.3 area 0. Seperti ini. Setelah itu kita end, lalu kita kembali lagi ke skenario yang di sini. Selanjutnya adalah use the following requirements to configure RP addressing, OSPF v2 routing, and OSPF v3 routing. IPv4 and IPv6 addressing according to the addressing table. Set the gigabit Ethernet 0/0 link local address to FA XT:1 OSPF v2 routing requirements.
yaitu process ID is 1, router ID 2.2.2.2, network address for its interface, and then line interface set to passive, do not use the default keyword. Untuk OSPF-v3 routing requirements, enable IPv6 routing, process ID is 1, router ID is 2.2.2.2, and then enable OSPF-v3 on each interface. Nah, sekarang kita akan melakukan ke konfigurasi yang di RB. Kita bisa lihat di sini, masuk enable, lalu configure terminal. Lalu setelah itu kita IPv6 unicast routing, lalu interface C0/0 seperti ini dengan IP address-nya yaitu 172.31.2.1, lalu 255.255, lalu 254.0, dan IPv6 address adalah 2001.GB8, lalu :1/1/1/64. Oke, seperti ini. Jika sudah adalah kita akan melakukan yang di sini tadi link local address-nya dengan perintah IPv6 address FE80.2.21, lalu link lokal seperti ini, dan IPv6 OSPF 1 area 0, lalu kita no SH, no shutdown. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah untuk interface serial 0/0/1, no IP address, lalu IPv6 address 2001.2 lalu .2.1/64. Oke, seperti ini. Lalu IPv6 OSPF 1 area 0. Setelah itu kita no shutdown. Lalu yang berikutnya adalah kita melakukan interface serial 0/0/0. IP address-nya adalah 172.31.4.255.255.255.252. Setelah itu kita no shutdown. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke router OSPF 1. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan perintah router ID-nya 2.2.2.2 seperti ini. Lalu passive interface untuk J00-nya 0/0. Lalu dengan network 172.31.2.0 255. Lalu network yang kedua adalah 1.7.
ke area 0. Oke, lalu IPv6 router OSPF 1 seperti ini, lalu router ID-nya adalah 2.2.2.2, dan kita end, lalu kita clear IPv6 OSPF routing, OSPF process, process, yes. Oke. Jika ini sudah untuk RB, setelah itu kita akan ke perintah selanjutnya, yaitu use the following requirements to configure RC addressing and OSPF v3 routing. IPv6 addressing according to the addressing table, set the gigabit Ethernet 0/0 link local address to FI 80 F.2.23. OSPF v3 routing requirements, enable IPv6 routing, process ID is 1, router ID is 3.3.3, enable OSPF v3 on each interface. Oke, kita masuk ke RC, lalu kita enable, masuk ke configure terminal, lalu setelah itu kita aktifkan dulu ya untuk IPv6-nya, IPv6 unicast routing. Setelah itu masuk ke interface C00 dengan IPv6 address-nya adalah 2001. 64 seperti ini, lalu IPv6 address link lokal, address FE ke link lokal seperti ini. Lalu setelah itu IPv6 OSPF 1 area 0. Oke, setelah itu kita no shutdown. Dengan perintah no sh bisa. Lalu in serial adalah 0/0/0. Lalu no IP address. Setelah itu IPv6 address. /64, lalu IPv6 OSPF 1 area 0, lalu setelah itu no shutdown lagi. Setelah itu IPv6 router OSPF, router ISPF OSPF 1. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu masukkan router ID-nya yaitu 3.3.3.3. Lalu kita end dan kita clear IPv6 OSPF process. Ini. OSPF process. Clear IPv6 OSPF process. Lalu kita yes. Oke, setelah itu kita akan lanjut untuk mengecek apakah konfigurasinya sudah benar atau belum. Configure PC with appropriate addressing. PCA and PCB IPv4 addressing must use the last assignable address in the IPv4 subnet.
PCB and PCC IPv6 addressing must use the second assignable address in the IPv6 network and the link local FL80 address as the default gateway. Okay, finish the addressing table documentation. And then kita akan melakukan verify your configuration and test connectivity. Kita akan ping between PCA and PCB should be successful. Pings between PCB and PCC should be successful. Jadi di sini kita akan masukkan IP address-nya untuk PCA terlebih dahulu, yaitu adalah 172.31.1.254. Lalu subnet max-nya adalah 255.255.254.0 dan default gateway-nya adalah 172.31.0.1 seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke PCB. PCB yaitu di sini kita isi IP address-nya adalah 172.31.2.254. Setelah itu subnet max-nya 255.255.254.0 dan default gateway-nya adalah 172.31.2.1 dan kita isi juga untuk IPv6 address-nya yaitu 2001.db.8.1.2/64, lalu IPv6 gateway-nya adalah FE/HC:1. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan langsung ke konfigurasi IP address yang di PCC. Kita masukkan di IPv6 address-nya yaitu 2001.db/8:3 lalu /64 dan IPv6 gateway-nya adalah FE80. Oke. Jika semuanya ini sudah, ini udah kelihatan kabelnya yang sebelumnya tadi merah, sekarang udah hijau kabelnya. Lalu kita langsung cek aja ke bagian check result, ke bagian connectivity test-nya. Dan di sini sudah successful, udah bisa. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan tentang paket tracer ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.